Jadi ini saya sudah bersama dengan Mas Andi, ya Mas Andi. Ini satu tim sama Mas Bima. Ya. Satu tim juga sama Mas Popo. Ya. Mas Popo sini Mas Popo. Mas Andi, jenengan amunisi ini jantan apa betina Mas? Jantan ada, betina ada. Oh nggak tahu. Kalau jantan jenengan untuk bermain jantan itu pribun Mas? Dari jenengan pribun Mas Andi? Kalau dari saya pribadi, dari bermain jantan ya, lobet jantan saya pertama ngilangin vektor dulu. Ngilangin vektor dulu istilahnya kayak di koloni atau di tempel-tempel semua sesama jantan. Oh sama jantan? Ya, sama jantan, perawatannya pasti paling ya keluarin, anginin, ada yang mau dimandiin, ada yang enggak, kalau enggak ya mandi sendiri. Kadang kasih cukup besar, kita pancing pakai semutan spray aja, kadang mau mandi sendiri. Tergantung karakter jantannya masing-masing. Oh betul Mas. Ada yang mau dimandiin, ada yang mau mandi sendiri. Kan ada yang tipe basah dan tipe kering. Oh gitu. Kalau untuk bahan jenengan pasti awalnya ngasih pakan kencang atau ngelihat dari si lobete Om Andi? Kalau saya pertama jantan harus pakan kencang dulu. Wajib ya? Ya, dari ini menuju ke bikin gacor dulu. Oh gacor, iya. Kalau tempelan itu kan dengan vektor, dibangun dengan penggacoran. Harus pakan kencang kalau jantan. Ya. Kalau untuk EF Mas Andi? Kalau EF saya paling enggak seminggu sekali jagung. Itu wajib atau enggak Mas? Ya kalau punya aja, kalau nggak punya ya nggak kasih jagung. Berarti nggak wajib ya? Ya. Mas Andi ini satu tim apa tadi? Beras putih juga? Ya. Mas Andi, kalau misalkan jenengan dari proses penjemuran proses penjemuran bareng-bareng itu nanti dilaras dulu atau langsung jenengan proses tempel lagi Om? Pertama tempel, habis tempel dangin keluar angin dulu, habis danginin terus jemur bareng, habis jemur bareng kan lepas pakan lepas minum. Entah itu mau mandi atau enggak, ntar diangini lagi di tempat teduh. Di tempat teduh baru masih rumah baru dilarasin satu-satu biar dia kebiasaan ngekek. Oh ya berarti jenengan pengen tahu kualitas si burungnya itu ya? Ya. Terus untuk masuk ke ruangan di jejer-jejer itu kapan Om Andi? Waktu habis ngaras dijajarin lagi, ntar kita seleksi mana yang lobotnya sekiranya udah gacor kita pisah ke ruangan sendiri. Oh berarti sama kayak Om Bima Om Bima yang di ruangan sendiri itu nggih? Ya, diisolasi dulu. Diisolasi. Penting nggak dilakban aja diisolasi. Mas Bima, kalau untuk menandai nih, jenengan untuk nyari bahan yang prospek itu jenengan nyari yang sudah ada show atau memang apa seperti kayak mata-mata leher sendiri itu atau dari durasi? Kalau saya ya serak-serakan, lihat burungnya kalau serak ya tak beli, kalau enggak ya enggak. Feeling ya Mas berarti. Kalau untuk Mas Andi? Kalau saya sendiri sama main feeling. Kalau bisa feeling plus durasi. Maten. Ya. Kalau yang vektor milih ya Mas? Iya. Milih yang vektor ya. Mas Andi, kalau misalkan nih Mas, misalkan jenengan sudah menitik salah satu lobet yang sudah mulai gacor, itu jenengan prosesnya untuk mencarikan jodoh dulu, atau dengan proses tempel lagi, atau ke gantangan Mas Andi? Kalau sistem penggacoran saya kan bengkel di ruang isolasi gacor. Nah, gacor paling enggak saya harus bawa ke gantangan ya minimal 1 minggu 2 kali lah, 1 minggu 2 kali. Habis itu kaki dimasukin ke ruang isolasi biar gacor dulu, biar kita nyari emosi sama ini birahinya. Oh ngerti. Iya. Maksudnya emosi apa? Latihan seminggu 2 kali lah. Berarti kalau untuk kegantangan itu melatih mental, melatih emosi juga. Iya. Oh ngerti. Menurut jenengan emosi apa tuh Om? Kalau menurut saya pribadi emosi kebiasaan burung itu kan udah diisolasi, rata-rata diisolasi di ruangan sendiri. Nggak pernah lihat lobet lain. Setelah kita coba ke gantangan kan dia lihat lobet banyak. Kan di dalam paling enggak kan pasti rame, pasti kan dia emosi. Nah kalau bisa ya dipancing emosinya di gantangan itu biar dia emosi biar bunyi kalau masuk birahi. Oh ngerti. Berarti istilah gampangnya gini ya Om, melatih respek si burungnya ya. Iya itu menurut saya. Baik Mas Andi, kalau untuk penjodohan Om Andi setelah gacor nih kan
mitosnya kalau dijadikan satu dengan betina nanti takutnya rusak, Ya. takutnya ada apa-apa dengan jantan. Jenengan ada proses sendiri tidak Om? Step-step untuk menjodohkan ini? Kalau saya tahap penjodohan itu kalau sudah burung udah gacor, baru saya pakai sistem tempel dulu sama betina. Oh, ditempel sama betina. Iya, sama betina dulu kita lihat jantannya suka nggak sama betina ini. Kalau suka ya kita tempel selama kurang lebih ya 1 mingguan. Oke Mas. Jangan tergesa-gesa langsung dicampur, takutnya ntar nggak jodoh, payahnya yang kalah kan kita Mas, yang rugi. Mas Andi, kalau untuk menandain si jantannya cocok sama betina ini pripun? Biasanya ada respon dari jantannya ke betina itu. Responnya? Kadang ada yang semakin gacor ada, terus ada yang ketemu betina yang suka tapi dia ngeredem, setelah dipisah betina dihilangin dia tambah gacor. Ada tergantung karakternya burung masing-masing. Oh, ngaten Mas Andi. Baik, ini setelah jenengan dengan di ruangan sendiri ya Mas? Iya, berarti ya? di ruang sendiri. Di ruangan sendiri sama si betina. Untuk proses hariannya jenengan pripun Om? Tiap hari cabut pasang atau tetap tempel? Tetap tempel. Biarpun Tempel. dijemur tetap tempel. Tetap tempel, kalau dalam berbulan tetap tempel, di ruang isolasi tetap tempel. Nanti terus dilaras lagi ngaten Iya. ya. Untuk melihat perkembangan si jantan. Iya. Ngaten ya. Terus untuk masuk ke proses penjodohan atau proses dijadikan satu dengan pasangan. Jenengan itu tandanya ada lagi Om? Atau model nekat asal Kadang masukin? biasanya kalau saya pribadi sih kalau sistem tempel biasanya kalau cocok betinanya kadang respon, ada respon atau mau minta kawin ya, atau apa minta lolok kadang kan belum. Baru kita satuin pelan-pelan tapi harus diawasin takutnya ntar layarnya kalah. Oh, ngaten. Kalau udah kelihatan ada respon minta kawin baru kita berani jadiin satu. Oh, ngaten. Tapi si betina diwajibkan untuk dibikin birahi tinggi betul Om? Iya wajib. Wajib Kalau birahi saya tinggi. pribadi kalau tahap penjodohan kalau bisa layar jantan, kalau bisa ngawin kalau saya pribadi. Kalau orang lain belum tahu saya. Oh gitu, Ya. berarti wajib kawin ya Om? Ya wajib tahu biar stabil birahnya. Baik Om Andi, setelah dijadikan satu, ibaratnya sudah akur, terus jenengan untuk proses rawatan hariannya tetap di kandang kotak itu pakai glodok, Tetap pakai glodok kandang kotak. tetap dicabut pedal Om Andi. Kalau harian tetap perawatan seperti biasa. Kadang kalau kita ya paling enggak seminggu 2 kali kita laras biar tahu perkembangannya. Oh nggak harus tiap hari di pedal? Enggak, harus enggak tiap hari. Oh, nggak Kadang kalau ada. udah gacor kan walaupun di kandang kotak sama jodohnya tetap dia gacor. Kalau misalkan nggak gacor Om Andi, Kita ya pisah-pisah lah. Paling enggak sehari kita dari lihat perkembangannya kan kalau bisa ya tiap hari dipisah bisa. Tapi kalau udah gacor paling enggak kan seminggu 2 kali atau 3 kali. oh ngaten. Pakannya Om? Pakan tetap kenceng. Baik Mas Andi. Ya siap. Kalau jenengan proses lovebird ini memakai seperti vitamin atau orang bahasa ilmiahnya doping lah, pakai bener. Kalau saya pribadi perawatan pertama. Kalau masalah makan sama vitamin itu kan hanya penunjang, yang penting perawatan konsisten. Oke, asik. Setelah perawatan konsisten kita ditunjang dengan pakan sama vitamin. Pengetahuan. Kalau pakan racikan satu tim, Ya, pakan tim pakan PT. itu belakangnya jenengan yang Ya, tekan. nih Jenengan Mas racik. Popo yang punya ini. Ngaten nih, Mas. Di Jenengan nanti tanggung jawab Mas. Kalau misalkan ada yang mau, siap dipandu Mas Opo. Siap. Ngaten nggih. Mas Andi kita lanjut. Iya, Mas Andi kita lanjut Mas Andi. siap. Setelah dengan proses si betina, si jantannya ini sudah enak jalan dengan betinanya sudah mulai gacor, cabut gacor itu, jenengan kegantangan itu langsung jalan betul Mas? Ya biasa pertama kondangan. Pasti Kita kan kondangan nggih. Settingan rumah sama settingan di gandangan beda. Nah. Kita nyari kadang di gandangan tuh burung maunya kadang ada yang mau di tengah, kadang yang mau di pinggir, kadang ada yang mau di sudut gitu kan. Kita cari-cari di situ. Titik nyamannya burung itu di gandangan di sebelah mana? Oh ngaten. Ya, kalau menurut saya pribadi. Baik. Mas Andi, sebenarnya kalau kita mengolah lovebird jantan nggih, Oke. itu misalkan ada enggak sih Om, misalkan dalam waktu 2 bulan atau 3 bulan nggak ada perkembangan, itu berarti si lovebird tidak ada punya kualitas. Iya. Jenengan ganti lagi materi itu ada yang mboten Om? Ada sih pernah kayak gitu kejadian. Ada nggih? Ya. Di rumah gacor, kadang di lapangan kadang nggak mau, masih kayak kepo, kayak narung aja, ngangkeng-ngangkeng sama sebelah, kadang mau 1 kali 2 kali, ya pokoknya di dalamnya aja
maunya gimana kemana lovebird pasti ketemu kok titik jatuhnya. Oh ngoten. Berarti kalau masalah itu juga kembali di kualitas burungnya juga ya, Iya. Andi. Baik Om Andi, terima kasih untuk masukannya. Om Bima, Om Popo, terima kasih. Nanti lain waktu kita lanjut ya. Siap. Semoga ini bermanfaat buat saya pribadi beserta teman-teman Lovebird Mania ya Om. Semoga jenengan beserta tim, beserta keluarga semuanya sehat selalu. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.